Kelak golongan ini bertransformasi, mewariskan pemikiran-pemikiran mereka, walaupun kelompok-kelompoknya itu tidak nampak ke permukaan. Sedikit tapi doktrin dia begitu jahat. Pokoknya kalau beda dengan mereka, kafir. Nih. Dan hukumnya bunuh, eksekusi, bom, apapun itu. Mau bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu. Pokoknya harus mati. Terus sekarang tuh. Makanya hati-hati ya. Saya ingatkan hati-hati nih. Ini yang saya mau katakan. Kita masuk kepada intinya. Ini termasuk tantangan dakwah di masa kini. Kalau Anda ikut pengajian, ikut taklim, dikit-dikit orang lain kafir. Dikit-dikit orang lain kafir. Wajib hukumnya dibunuh. Orang tua sendiri kafir. Wajib hukumnya disembelih. Tolong mikir dulu. Pikirkan dulu. Itu orang tua melahirkan antum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Quran aja mengatakan, ini Al-Quran loh. Quran surah 31 ayat ke-15. Sekalipun antum ada yang masuk Islam, orang tuanya belum muslim. Antum duluan muslim misal. Itu tidak boleh Anda menyakiti orang tua dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat silahkan beda-beda. Kalau diajak boleh nolak. Tapi dalam urusan dunia jangan sekali-kali Anda menyakitinya. Apa kata Allah? In jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ada orang tua masih non muslim mengajak kepada perbuatan syirik, ngajak kamu ibadah lagi seperti mereka, kamu tolaklah dengan cara yang lembut. Jangan ditaati. Lihat. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi selama kamu hidup di dunia, maka perlakukan mereka dengan perlakuan yang indah. Kalau punya gaji lebih, berikan hadiah. Kalau punya makanan, bagi. Kalau punya rezeki melimpah, bagi. Dan saat itulah doakan kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Tiba-tiba datang golongan ini mengatakan, kamu muslim ya? Muslim. Orang tua kamu kafir tuh, bunuh. Ini yang bahaya. Halal darahnya, tumpahkan darahnya. Ada orang pengen minta pendapat ke pemimpin, datang ke istana. Tumpahkan darahnya. Ada siapa? Nah, ini kayak gini nih, tembak, bom, ini semua. Datang kemudian, ke Jalan Tamrin, bawa mobil, budar meledak. Itu yang dibom siapa? Yang meninggal siapa? Dan semua bertentangan dengan hukum Al-Quran. Katanya Anda berpedoman pada Quran. Kata Quran, buka kembali ayatnya teman-teman sekalian. Lihat lagi ayatnya. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. An-Nisa ayat 91 sampai 92 itu. Siapa yang merencanakan pembunuhan pada satu orang sengaja apalagi dia beriman, maka balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak pernah keluar. Anda mau haji, mau umrah, haji setahun sekali, umrah, baca Quran sampai khatam, sampai hafal, sampai jadi hafid, tapi sengaja merencanakan pembunuhan terhadap satu orang saja beriman, kata Allah nggak peduli, neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya kalau nggak taubat, murka. Anda tidak disukai di Soreang, pindah Rancaikek. Nggak disukai Rancaikek, pindah Kota Bandung. Kota Bandung nggak suka, pindah lagi Bekasi. Banyak harapan di Bekasi, harapan indah, ujung harapan sampai ke Duta Harapan dan seterusnya. Tidak disukai di sana, pindah. Di Indonesia nggak disukai, pindah. Tapi kalau Allah tidak menyukai Anda, mau pindah kemana? Wala'anahu, dilaknat dia, wa'adalahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berkali lipat. Pertanyaan saya, orang beriman yang mana yang mau punya cita-cita masuk neraka jahanam? Makanya tolong dipikir dulu. Kalau ada yang ngajak-ngajak bom ini, bom itu, masuk markas polisi, bom, bu. Itu di sana banyak orang-orang beriman, masuknya musola juga. Masuknya masjid juga, ini masjid diror. Masjid diror dari mana? Apa kriterianya? Lihat dulu. Bahaya orang kayak gitu. Itu waktu kejadian bom Jalan Tamrin itu. Saya di Lampung langsung ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain, Pak. Nah, paham ya? Kemudian ketika mereka keluar dari barisan Ali itu disebut dengan Khawarij dan melahirkan paham tadi. Jadi hati-hatinya kalau pengajian itu ada yang begitu. Ya, ini hati-hati nih, tembak, bom, bunuh ini tanpa alasan, maka itu yang bahaya. Dan itu sekarang diciptakan. Tahu orang-orang tahu? Karena yang buat dulu ini nih sama juga dibikin lagi kelompok-kelompok. Diciptakan dibawa. Ini doktrinnya dibawa lagi. Yang bikin siapa? Yang paling bahaya bukan umat Islam. Dibawa oleh orang-orang punya kepentingan untuk mencitrakan Islam itu buruk. Diciptakan golongan semacam ini, dikirim kemudian, kirim ke Syria, kirim ke ini, kirim ke itu. Muncullah kemudian orang-orang ekstrim. Tembak, bom, ini hancurkan, makam dihancurkan, ini dihancurkan. Di mana ada ajaran Nabi menghancurkan makam? Itu kan bahaya. Hati-hati kalau ada ajakan-ajakan tuh di media sosial, datang ke Syria, datang ke ini, datang ke itu. Tapi yang Anda lihat itu seperti ini nih. Ciri-cirinya begini. Hidup Anda itu sudah tidak berarti. Oh, tidak berarti, enak aja. Ya. Kalau tanpa ridha Allah Subhanahu, benar sampai situ. Tapi kata Ali, kalimatul haq urida bihal batil. Kata-katanya benar, cuman maknanya digeserkan kepada yang buruk. Di brainwash. Seakan-akan ini yang harus dilakukan. Jelas? Hati-hati dengan ini ya. Kalau saya akan tegas pada sesuatu yang bisa beresiko tinggi dalam kehidupan akhirat. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau tanya. Saat ini marak di berita aksi teror bom. Dan kembali yang jadi sorotan pelakunya adalah muslim yang radikal, bahkan terkait ISIS.
Yang menjadi korban adalah umat agama lain. Hal ini membuat masyarakat berpandangan ajaran Islam itu menakutkan, termasuk efeknya menjadikan masyarakat bahkan pemerintah menjadi paranoid atau ketakutan terhadap simbol-simbol Islam seperti cadar, panji Islam ar-roya, liwa, dakwah dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan, Buya, bagaimana sikap kita atau upaya kita apa untuk menghalau pandangan seperti itu? Sebab sebenarnya teror itu justru meneror umat Islam, sebab orang Islam menjadi tidak tenang, dituduh teroris. Bagaimana cara melindungi keluarga kita dari ajaran Islam teroris? Apalagi diberitakan pelaku teror bom merupakan satu keluarga. Baik, yang pertama adalah masalah teror. Islam tidak mengajarkan teror. Kejadian seperti itu ngebom gereja tidak diajarkan dalam syariat Islam. Mengebom orang kafir tidak diajarkan dalam syariat Islam. Orang di luar Islam kalau ingin melihat Islam, di dalam peperangan pun ada aturannya yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kau bunuh anak kecil dalam peperangan. Dalam Islam kalau mengadakan peperangan, dan sebab peperangan pun kita bukan ekspansi untuk memperluas wilayah, tidak. Peperangan dalam Islam adalah untuk mempertahankan akidah, untuk mempertahankan bumi pertiwi dan mempertahankan undang-undang dan rakyat, undang-undang agama. Yang aman nodai maka perangi. Maka ingat, wahai saudara-saudara yang di luar Islam, mari kita lihat, Islam tidak mengajarkan itu semuanya. Bahkan di dalam peperangan pun ada aturannya. Jangan kau bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh anak kecil, jangan bumi hanguskan peternakan dan perkebunan. Itu dalam Islam aturannya. Nah, kok ada orang ngaku Islam ngebom itu? Nggak ada itu. Itu bang sifatnya sifat busuk, benci kepada kemanusiaan. Itu dia memeluk agama apapun juga tidak begitu. Itu karena salah berpikirnya dia. Atas nama Islam nggak ada. Islam tidak mengajarkan semacam itu. Islam tidak mengajarkan teror semacam itu, dan itu melakukan kesalahan, dan Nabi murka dengan orang semacam itu. Nabi itu kalau ada orang beda agama yang hidup di dalam komunitas kaum muslimin, kalau dipukul, Nabi marah dengan yang memukul kok. Nabi marah dengan yang memukul. Jadi ini perlu dimarahi juga, ini orang buat bom-bom kayak begitu tuh. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Kalau di atas nama Islam, ya malah atas nama. Kalau atas nama tidak sesungguhnya. Bisa saja dia orang Islam salah berpikir. Di zaman sahabat Nabi pun sudah ada kisah serupa. Nggak tanggung-tanggung yang dibunuh Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat dicintai Nabi, dimuliakan Nabi. Lihat umat Islam. Maka kami sampaikan kepada orang di luar Islam, itu orang memang sakit di dalam cara berpikirnya. Yang dibuat rusak bukan saja gereja, umat Islam itu dibunuh pada akhirnya. Lihat kasus di beberapa tempat di Yaman, umat Islam. Kita punya sahabat dibunuh keluar dari masjid. Saya punya sahabat keluar dari masjid, sholat subuh itu tembak dia. Kopiahnya masih ada di rumah di pondok. Saya simpan kopiahnya, pulang pamitan dia keluar dari masjid, dia orang Islam dibunuh. Ini cara berpikir yang salah. Umat Islam dibunuh. Jadi bukan urusan gereja, dia cara berpikir yang salah. Kebetulan gereja yang dihancurin. Ini umat Islam, itu orang ngaku Islam. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib itu yang membunuh siapa? Orang Islam. Sholat berjamaah di belakangnya, Abdurrahman ibn Muljam. Dan dia tuh Al-Qurannya hebat. Kalau baca Al-Quran nangis itu manusia. Cuma cara berpikirnya salah. Bukan cara berpikirnya para sahabat Nabi kebanyakan. Dia salah cara berpikir. Sehingga apa? Benci kepada kemanusiaan, termasuk benci kepada orang yang berbeda dengannya, nggak bisa menerima perbedaan pendapat. Itu namanya khawarij. Jadi yang membunuh Imam Ali bin Abi Thalib adalah seorang mengaku Islam juga. Imam Ali setelah sholat dibunuh. Abdurrahman ibn Muljam, lihat, dia membaca Al-Quran, bahkan kalau baca Al-Quran itu derai air mata, jenggotnya basah dengan air mata. Sehingga dalam riwayat waktu mau dibunuh dia itu, dia tidak pernah takut dipotong tangannya, dipotong lehernya. Waktu ngomong akan dipotong lidahmu, dia ketakutan. Kalau lidahmu dipotong, aku tidak bisa baca Al-Quran lagi. Coba, dekatnya dengan Al-Quran cuma cara berpikirnya salah. Maka itu mencoreng umat Islam. Yang dibunuh siapa? Ahli surga yang disebut oleh Rasulullah, minal asyra mubasysyirina bil jannati, 10 yang diberi kabar gembira. Yang dibunuh ahli surga. Yang membunuh siapa? Ya ahli neraka dong. Jadi kalau kembali kepada sejarah, dan setiap agama ada orang ekstrimnya. Maka kalau itu oknum, kalau begitu maka jangan dinisbatkan kepada Islam. Mohon maaf, suatu ketika ada perampokan yang dilakukan oleh seorang oknum, saya sebut saja penjaga keamanan di negeri ini, tentara atau pak polisi. Dan ini kejadian, apakah setelah itu lalu kita katakan polisi ngajarkan seperti itu? Ya tidak dong, saya berakal sehat kok. Ya nggak mungkin polisi ngajarkan begitu, wong saya jelas kok polisi keamanan kok. Gara-gara ada polisi nyuri lalu berkata apa? Polisi pencuri. Ya saya kurang ajar, saya nggak cerdas lagi. Gara-gara ada misalnya ada tentara perampok lalu saya katakan tentara perampok, ya saya salah, berarti saya menjadi dungu, tidak cerdas lagi. Makanya pandang Islam kembali kepada dasar-dasar yang ada di dalam Islam. Maka kalau ada seorang mengatakan oh ini Islam pukul rata, berarti menjadi tidak cerdas lagi. Saya muslim, saya mengingkari itu semuanya, dan ulama juga mengingkari. Jadi mohon wahai hamba-hamba Allah yang ada di luar wilayah Islam, itu adalah bukan ajaran Islam. Hal semacam itu bukan ajaran Islam.
Bisa saja seorang muslim yang salah berpikir atau susupan dari luar Islam untuk mencoreng Islam. Karena apa? Keluarga kaum muslimin saja tidak mengakui mereka kok. Tapi lihat fitnah, wah media luar biasa, Islam, Islam, Islam. Sehingga nggak ada urusannya dengan cadar. Gara-gara baju nggak ada orang pakai bercadar. Hanya kebetulan kalau yang bom pakai cadar, bukan berarti orang bercadar lalu dianggap pengebom semuanya. Ini salah cara berpikir begitu. Ya kayak tadi saya katakan, gara-gara ada polisi yang maling, patonya apa? Semua yang pakai baju polisi dikatakan maling. Ya salah dong kalau begitu. Orang polisi pengaman kok. Karena saya juga keyakinan polisi adalah yang memberi keamanan. Jangan lalu nanti ada undangan syiar Islam semua apa tadi simbol-simbol Islam. Lah ini cara berpikir yang rendah itu orang. Saya juga muslim. Nah ini cuman begitulah kesempatan memancing di air keruh. Ada begitu langsung pengen disebarkan fitnah Islam begitu. Nah ini kebetulan di luar Islam salam cari bagaimana agar Islam itu dijauhi. Tidak. Wahai hamba yang adil dengan dirinya sendiri. Wahai anda yang jujur dengan dirinya sendiri, ketahuilah, lihat Islam bagaimana. Islam yang ada di Indonesia, Islam lembut. Itu kan Islam akhir-akhir yang muncul. Bahkan bukan saja anda, hei orang Nasrani, bukan gereja anda yang dihancurkan. Masih ingat tidak? Di Cirebon, di masjid. Ayo, Pak Kapolres kena. Ayo. Nah, ini sebetulnya permasalahan ini cara berpikir yang rusak. Maka jangan sampai setelah itu ditempelkan umat Islam teror. Berarti anda berpikir dangkal sekali anda itu. Katanya anda orang berpendidikan, kok dangkal banget cara berpikir. Gampang komentar, wah Islam begitu, Islam begitu. Enggak, Islam lembut, Islam indah. Islam adalah membawa keindahan. Kalau ada yang semacam itu tuh oknum yang terorganisir sehingga seolah-olah bukan oknum atas nama Islam, gerakan apa saja terserah itu. Yang jelas yang diajarkan Nabi tidak seperti itu. Nabi sangat lembut. Nabi dalam peperangan sekalipun ada aturannya. Jadi itu. Pertama, melihat teror tidak ada dalam Islam. Yang kedua, bagaimana cara pandang yang saya sampaikan. Berpikirlah yang cerdas dan sehat, hei hamba Allah. Kalau orang berpikiran rendah itu gampang difitnah. Contoh, ada majelis taklim lillahi ta'ala di sini misalnya. Wah, majelis terbesar di Cirebon namanya majelis taklim lillahi ta'ala. Tatanya, gara-gara orang Cirebon pemikirannya rendah semuanya, ngerusak majelis taklim gampang. Ada satu orang pinjam bajunya majelis taklim lillahi ta'ala, masuk supermarket lalu nyuri, di syuting. Oh, majelis taklim lillahi ta'ala. Langsung kita katakan, majelis taklim lillahi ta'ala pencuri, gitu. Ya dangkal dong saya. Kan bisa saja orang pinjam bajunya lalu mencuri di sana. Tapi karena anda orang cerdas ya, oh majelis taklim mengajarkan kebaikan kok nyuri. Itu mesti oknum atau orang yang ingin merusak majelis taklim lillahi ta'ala. Mana majelis taklimnya mana? Kita kadang-kadang lihat orang katanya berpendidikan kok gampang sekali menilai cadar, perusak, ajib. Oh just kami tidak mengatakan orang harus pakai cadar, tapi kalau sudah urusan agama menjadi dicurigai, ini kan menunjukkan cara berpikir yang rendah. Biarpun gelar anda profesor doktor sekalipun jadi rendah, mohon maaf. Kita berpikir yang jernih dong. Indonesia ini jangan sampai mau diadu domba. Nah, habis ini akan diajak antar agama ini nanti. Setelah begini antar agama, hei saudara-saudaraku dari kaum Kristiani, anda jangan mudah terpengaruh juga. Ketentraman bangsa ini harus dijaga, ketatan negeri harus dijaga. Itu oknum. Kalau memang seandainya ada orang Nasrani ngebom masjid, saya tidak akan katakan orang Nasrani ngebom semuanya, kok tidak. Itu oknum juga. Jadi kita harus pandangan sehat. Wong kita juga punya sahabat Nasrani yang biasa kumpul Nasrani, jual belikan orang Nasrani. Jangan sampai keutuhan negeri ini dirusak gara-gara model orang-orang kayak begitu. Kalau negara mau tegas-tegaslah dengan penjahat-penjahatnya itu. Jangan lalu negara mulai ngelantur misalnya semua yang urusannya cadar, label-label Islam. Wah, ini berarti anda yang duduk di pemerintahan tidak bijak lagi. Tapi alhamdulillah tidak ada insya Allah seperti itu. Ini hanya berandai-andai saja. Kami sampaikan pada semuanya, Islam itu indah. Tapi Buya ngomong katanya Islam indah kok keras banget ngomongnya, kok marah ini ya. Saya marah dengan yang bikin tidak indah itu, kepada anda tidak. Saya fotonya Islam indah kok sampai merah-merah mukanya begitu. Nah ini tidak indah lagi, mohon maaf kalau begitu. Seharusnya saya ngomong Islam adalah indah itu. Insya Allah ya, semoga Allah menjaga kita semuanya. Lihat majelis kita Al-Bahjah, kita tidak mengajari peperangan, kita tidak mengajari ini. Kita ngajari bertetangga yang baik biarpun dengan orang Nasrani. Kalau sakit harus kasih obat, wajib. Kalau lapar wajib kita kasih makan. Kalau saudara kita Nasrani, itu indahnya Islam. Baik, tidak ada teror dalam Islam. Yang ada Islam adalah rahmah, kasih sayang. Kalau ada teror dalam Islam, dia bukan bagian dari Islam. Pastikan dia bukan bagian dari Islam. Selesai. Imma mungkin dia disusupkan atau orang salah cara berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Tapi permasalahannya di sini adalah bom bunuh diri dalam Islam belum pernah ditemukan ada riwayatnya boleh membunuh diri dalam berperang. Tidak ada itu. Ada sebagian teman-teman kita yang mengatakan boleh bom bunuh diri dengan cara bagaimana? Dengan cara menyebutkan riwayat bahwasanya seorang sahabat pernah waktu benteng musuh itu lagi gerbangnya nggak bisa dibuka,
karena kokohnya, dia minta dilempar. Ya seperti pakai ketapel kita sekarang, diikat dengan karet yang besar, kemudian dilempar sahabat itu. Dan beliau radhiyallahu anhu terbang sampai melewati benteng tembok itu, kemudian dia buka pintu gerbangnya. Waktu dia dilempar, kemudian dia sempat melawan beberapa musuh. Mereka beristidlal mengatakan, sahabat ini tahu kalau dia dilempar dia bisa mati, gitu kan? Maka boleh berarti bom bunuh diri. Keliru. Sahabat itu punya pertimbangan pada saat dia dilempar. Dia tahu pada saat dia dilempar, dia bisa melawan, kan gitu. Dia bisa melawan, kemudian kalau dia terbunuh dia mati syahid. Sama halnya orang kalau pegang bom di medan perang, kemudian dia coba lempar ke sana dan ke sini, kalau dia kena juga tidak sengaja, itu dia mati syahid. Tapi kalau dia bom dirinya, bertolak belakang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi wala tuhliku anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian. Juga ada seorang sahabat badui, bukan badui, seorang sahabat laki-laki yang luar biasa, tidak disebutkan namanya orang ini, tapi dia sangat perkasa, nebas musuh sana, nebas musuh sini, kekar sekali, sampai semua sahabat bilang apa dalam hadis Bukhari ini, orang ini ahli surga. Kata Nabi SAW, tidak, dia ahli neraka. Sahabat-sahabat pada penasaran diikutin, ternyata ada satu musuh yang nebas kakinya, kena betisnya berdarah. Jadi kena darahnya banyak keluar, dia turun dari kudanya, dia sandar di sebuah pohon, kena tidak tahan kesakitan, diambil pedang, ditusuk dirinya. Lalu para sahabat mengatakan, berarti kami sekarang buktikan memang dia ahli neraka. Memang dia ahli neraka. Ini termasuk dalil sebenarnya yang sederhana yang menolak tentang bunuh diri, bom bunuh diri. Bom bunuh diri. Apalagi sekarang subhanallah senjata sangat banyak, dengan jarak 1 kilometer bisa menembak. Dan kadang-kadang kita lupa jemaah sekalian, kita punya senjata yang lebih hebat daripada helikopter, pesawat tempur. Antum tahu apa itu? Doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang mukmin. Demi Allah jemaah sekalian, doa itu bisa menjatuhkan helikopter dan pesawat kalau Anda yakin, gitu kan? Itu harus yakin dengan itu. Tapi kita kadang-kadang tidak yakin, gitu kan? Kita tidak yakin. Berapa banyak di medan jihad terjadi itu dengan doanya para ulama, maka semuanya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dinukil dalam kisah salah seorang salaful ummah dari tabi'in. Saya lupa namanya, tapi orangnya sangat tua waktu itu, ya. Subhanallah saya tidak terlintas namanya, tapi nanti coba saya cariin kembali. Yang jelas beliau ini, ya, setiap peperangan jihad selalu ikut. Sampai disebutkan dalam riwayat saking inginnya mati syahid, itu dia kalau angkat pedang gemetar tangannya. Ya. Tapi beliau tetap ikut berperang. Satu waktu pada saat pasukan akan berhadapan dengan musuh, kemudian pimpinan perang mengatakan, mana si fulan? Ditanya dia, orang alim ini, mana dia? Terus pengawalnya bilang, dia di ujung pasukan sana sedang mengangkat jarinya ke langit. Apa kata pimpinan jihad ini? Biarkan dia. Sungguh demi Allah, jarinya yang ke langit lebih saya cintai daripada 1000 pedangnya anak muda. Gitu. Kata pimpinan jihad tadi, angkat tangan ke langit, ya Allah, menangkan, menang, selesai. Ingin sesuatu, ya Allah, kasih saya, ya Allah, ini saya. Kekuatan keyakinan perlu. Tapi kita lupa dengan itu. Banyak di antara kita lebih yakin dengan kekuatan yang kita miliki gitu. Ustaz, tolong dijelaskan tentang bom bunuh diri yang mengatasnamakan jihad. Satu, apakah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW? Jamaah, kalau sampai kepada nama Rasul SAW, katakan Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan disingkat. Yang lainnya boleh disingkat, tapi doa nggak boleh disingkat. Boleh antum doa. Kadang-kala antum lihat ada doa Amin YRA. Subhanallah. Antum doa YRA atau ya Allah, aku ingin memohon surga sampai akhir. Artinya doanya kan banyak, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia cuma bilang Rabbana atina fid dunya ila akhiri. Kalau mau disingkat yang lainnya, Ustadz boleh disingkat, tolong boleh disingkat, dijelaskan boleh, ditentang boleh disingkat, tapi pas sholawat jangan disingkat. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, anda lihat para ulama menjelaskan secara detail orang-orang yang menyingkat sholawat ini. Itu doa. Apa salahnya kau lengkapin Sallallahu alaihi wasallam? Ini akan ada kelak pada rapotmu di hari kiamat nanti. Maka katakan Sallallahu alaihi wasallam. Baik, pertanyaannya, apakah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Di masa yang penuh dengan fitnah ini, banyak fatwa-fatwa yang disebarkan terkadang kurang bertanggung jawab. Dan kebanyakan yang mengadakan bom-bom bunuh diri di negeri kita, kalau kita lihat, ya anak-anak yang memang basic agamanya kurang. SD nggak pernah dapat pendidikan agama, SMP sama, SMA sama, sempat dia hilang mungkin. Kemudian kembali, ketemu dengan sekte yang seperti ini, yang menanamkan kau kalau ngebom bunuh diri, kau mati, masuk surga. Kata anak ini, ya Allah, dari dulu anak ini masuk surga. Bismillah.
Dia nggak pernah tahu apakah seperti ini Islam mengajarkan. Dan siapa yang dia bunuh juga. Rasul SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yaruh raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir, dibunuh orang kafir, yang ada perjanjian dengan umat Islam, dia tidak akan mencium bau surga. Bagaimana kalau yang dibunuh muslim sama dia? Muslim yang dia bunuh kadang-kadang dengan bom bunuh diri yang kita lihat di negeri kita. Subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah sesuai dengan ajaran Rasul SAW? Tidak. Makanya kita perlu belajar. Ya maaf, masih ada opini di masyarakat kalau orang Islam itu belajar Islam yang benar akan jadi ekstrim. Ini pandangan yang salah. Yang ekstrim itu yang belajar Islam sepotong-sepotong. Tapi yang belajar Islam secara sempurna nggak akan jadi ekstrim. Antum bayangkan Rasul SAW selama 13 tahun di Mekah. Abu Jahal membantai sahabat-sahabatnya. Pernah Rasul SAW nyuruh sahabat untuk berontak? Kau bunuh Abu Jahal. Kau datang ke rumahnya. Kau ikat dia. Ada. Itu padahal mereka adalah generasi terbaik umat ini. Karena belajar Islamnya sempurna. Sampai Madinah pun seperti itu. Maka kalau lihat apa yang terjadi itu karena faktor. Para orang tua tolonglah anaknya itu dibekali agama. Kita kadang-kala lebih berat sama matematika anak kita daripada Quran anak kita. Guru matematika les berapa pasaran itu? Panggil guru matematika 1 juta. Yang top 200.000. Mahal banget 200.000. Iya. Kita tuh kalau untuk urusan akhirat mahal. Dunia berapapun guru bahasa Inggris dia bayar. Anaknya kuliah, kedokteran, bayar berapa? Bayarnya hampir puluhan juta katanya. Wallahu a'lam. Benar apa enggak? Itu informasi, kalau salah tolong diluruskan. Pesantren bayar 10 juta, mahal banget pesantren itu. Allahu a'lam. Maka tadi menjadikan munculnya bom-bom bunuh diri ini tadi kita nggak perhatian sama agama kita. Anak-anak agamanya nggak benar. Antum lihat tuh anak-anak yang kadang-kala malam hari di alun-alun. Mana bapak sama ibu mereka? Kadang-kala orang tua ngirim anaknya kos-kosan ke negeri, mau ke Jakarta. Yang ditanya itu gimana sekolahnya? Nggak ditanya gimana sholatmu nak? Sekolahnya pulang bawa nilainya, oh masya Allah. Kirim orang tuh bapak, lihat tuh anaknya ngapain di sana. Di rumah aja dari bawah alasan orang tua kadang-kala anak itu hilang. Gimana kalau tempat itu perhatikan agamanya, jangan hanya memperhatikan dunia. Tadi munculnya kayak gini. Orang-orang akhirnya dapat doktrin untuk bom ini, bom itu, lalu mengatakan yang mati syahid. Allahu Akbar. Para ulama berbicara kalau mungkin ada fatwa masalah bom bunuh diri ketika perang, mungkin ada sebagian yang memfatwakan itu syahid. Dalam kondisi peperangan yang memang tidak mungkin kita harus masuk ke barisan musuh. Ini di negeri damai kadang-kadang bom sana bom sini. Dan antum lihat orang yang punya pemikiran seperti ini. Yang dibom itu bukan cuma di Indonesia, di Masjid Nabawi dia mau bom. Antum lihat kemarin Ramadan. Bom bunuh ada di Masjid Nabawi jemaah. Hampir berdekatan dengan halaman masjid. Yang dibom itu tentara-tentara Saudi yang muslim. Lalu dia mengatakan insya Allah masuk surga. Dari mana masuk surga? Yang membunuh orang kafir tanpa kebenaran itu tidak akan mencium bau surga. Jangan masuk surga, nyium bau surga aja tidak. Maka itulah. Jadi belajarnya harus yang benar. Ya. Kemudian faktor apa mereka melakukan bom bunuh diri? Ya, kadang-kadang faktor ketidakpuasan. Memang perlu diperhatikan. Mengobati masalah bom bunuh diri ini, ada orang-orang yang ekstrim. Ekstrim itu ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Ekstrim yang kelebihan jadinya mungkin tadi yang ngobong. Ekstrim yang kekurangan jadinya liberal. Sama-sama dua-duanya sebenarnya ekstrim. Yang menganggap semua agama sama. Udahlah, kau nggak perlu berbicara tentang agama. Sampai ada muncul ide-ide untuk menghilangkan agama di KTP kita. Bayangkan. Sama ekstrim, tapi ekstrim yang ini nggak diperangin. Yang diperangin ekstrim seharusnya dua-duanya diperangin. Karena apa? Faktor yang menimbulkan ekstrim yang bom bunuh itu kadang-kadang ekstrim yang ini juga menjadi penyebab munculnya yang seperti itu. Makanya perlu dibawa ke tengah. Islam itu ada di tengah. Wasatah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan agama. Maka dua-duanya perlu diluruskan. Dan insya Allah kalau Anda lihat dengan adanya majelis-majelis taklim, ya, dengan perhatian orang tua sama anaknya,
Mudah-mudahan mereka semakin paham. Kemudian faktor yang lain mungkin ada namanya fikrah takfir. Gampang-gampang mengkafirkan orang. Kafir. Kenapa? Antum jangan Indonesia dikafirkan sama mereka. Negeri Saudi itu dikafirkan. Yang sudah berhukum dengan hukum Islam itu dikafirkan. Mereka semua polisi yang bekerja itu juga ikut kafir. Makanya ketika mereka melakukan bom bunuh diri itu nggak ada beban. Karena buat dia semuanya sudah murtad. Kembali lagi karena pemahaman agamanya kurang. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka ini keluar dari agama, jauh meninggalkan agama, sebagaimana anak panah yang ditembak dari jarak dekat kemudian menembus sasaran dan keluar lagi. Fa idza laqitumuhum, kalau kamu jumpai mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka ini, karena sungguhnya orang-orang yang membunuh mereka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Ini perintah kepada pemerintah kaum muslimin, kepada penguasa. Kalau ada mereka-mereka ini yang gemar membuat teror, kekacauan, itu pantas untuk dikejar dan dibunuh. Pantas untuk dibunuh. Ini hukumnya bagi mereka. Taib. Yang kita ingin perhatikan, apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah keadaan mereka-mereka yang menampilkan diri seperti orang-orang yang baik, rajin beribadah, berkoar-koar ingin berjihad di jalan Allah, beramar ma'ruf nahi munkar. Ternyata perbaikan hati tidak mereka usahakan dengan petunjuk Al-Quran dan dengan petunjuk hadis-hadis Rasulullah SAW. Inilah orang-orang Khawarij yang saat ini wujudnya adalah seperti para teroris pemberontak yang mudah melakukan pembunuhan, bahkan membinasakan banyak orang melalui cara bom bunuh diri. Yang bom bunuh diri ini sendiri dalam Islam hukumnya bukan mati syahid, mati konyol, atau mati sangit, ya, mati hangus. Karena hukumnya dosa besar membunuh diri dalam Islam, iya kan? Semua kaum muslimin tahu. Biar orang yang baru belajar agama tahu apa hukumnya bunuh diri. Hukumnya dosa besar, dilarang dalam Islam, iya kan? Al-Quran menegaskan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Bahkan orang yang sengaja membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan alat, dengan sesuatu yang sering dikonsumsinya misalnya, dia akan sesuatu itu akan dijadikan siksaan untuk dirinya di neraka pada hari kiamat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka sesuatu ini dijadikan untuk azab, siksaan bagi dirinya di neraka, khalidan mukhalladan, selama-lamanya. Bagaimana mungkin ini merupakan jihad di jalan Allah kalau melanggar sesuatu yang merupakan hukumnya dosa besar dalam Islam? Belum lagi membunuh nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, belum lagi menghilangkan keamanan, membuat kekacauan, membuat orang tidak tenang, belum lagi memberontak kepada pemerintah muslim yang harusnya setiap muslim mendoakan kebaikan untuk mereka.